Legenda Sunan Pojok dan Buto Suro. Pada zaman dahulu kala, di tanah Blora yang masih diselimuti hutan lebat, hiduplah seorang ulama sakti bernama Sunan Pojok. Beliau datang dari tanah pesisir utara, mengembara ke pedalaman dengan membawa amanah untuk menyebarkan Islam ke wilayah yang masih dikuasai oleh kepercayaan lama dan makhluk-makhluk halus penunggu rimba. Sunan Pojok berjalan kaki melewati hutan-hutan yang angker, hingga sampailah ia di sebuah sudut hutan yang dikenal sangat wingit. Di tempat itulah ia memutuskan untuk bermukim dan mulai berdakwah. Tapi belum sempat ia membangun surau, terdengarlah suara gemuruh dan bau amis menyengat. Dari balik rimbunnya pepohonan, muncullah sesosok makhluk raksasa yang bernama Buto Suro. Tingginya seperti pohon randu, matanya merah menyala, dan suaranya menggema di seluruh penjuru hutan. "Siapa kau yang berani menginjakkan kaki di wilayahku?" gertak Buto Suro. Sunan Pojok berdiri tenang, hanya berbekal tongkat dan tasbih di tangannya. "Aku datang untuk membangun tempat ibadah dan mengajarkan kebenaran di tanah ini," jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Buto Suro marah besar, menghantamkan gada raksasanya ke tanah hingga bumi bergetar. Namun Sunan Pojok hanya memutar tasbihnya dan membaca doa. Dengan izin Allah, tanah yang semula retak dan berlubang segera pulih seperti sedia kala. Pertarungan pun terjadi, tidak dengan senjata biasa, melainkan adu kesaktian dan spiritual. Selama 7 hari 7 malam, keduanya saling beradu ilmu. Setiap kali Buto Suro menyerang dengan kekuatan raksasanya, Sunan Pojok menangkisnya dengan zikir dan ilmu hikmah. Akhirnya, di hari ketujuh, Buto Suro kelelahan dan jatuh tersungkur di hadapan Sunan Pojok. Sunan Pojok tidak membunuhnya, melainkan berkata, "Wahai Buto Suro, engkau adalah ciptaan Tuhan seperti aku. Janganlah engkau menghalangi kebaikan." Buto Suro menangis terseduh-seduh dan bersumpah akan menjadi penjaga gaib wilayah tersebut, mengusir roh-roh jahat dan membantu menjaga ketentraman desa yang akan dibangun oleh Sunan Pojok. Sejak saat itu, hutan yang tadinya angker mulai dibuka menjadi ladang dan perkampungan. Tempat itu diberi nama Suro Bahu, yang diyakini berasal dari kisah pertarungan tersebut, Suro dari nama Buto Suro, dan Bahu yang merujuk pada tempat di pinggiran bahu hutan. Konon, hingga kini, arwah Buto Suro masih setia menjaga wilayah Suro Bahu di bawah lindungan Sunan Pojok. Dan setiap malam Jumat Kliwon, masyarakat sekitar masih sering mendengar suara gamelan gaib atau bau kemenyan samar-samar dari arah makam, sebagai pertanda bahwa dunia gaib masih menjaga harmoni di tanah tersebut.